semua dibersih. Aku yakin cepat dan lambat menyalip masa akan datang juga. Cut Nyak Dien. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pejuang kemerdekaan wanita dari Aceh atau dari kerajaan Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah ke-6 Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh dalam perlawanan terhadap Belanda. Kemudian pada tahun 1880 Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cut Nyak Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak Dien yang saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun, membuat satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Dia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyak Dien kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Dien Nagan Raya di Meulaboh. Awal kehidupan Cut Nyak Dien, yaitu Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Sauti, seorang Ulebalang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintahkan oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Ulebalang Lampagiu. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ulebalang Lamnga ke-13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Berikut adalah perlawanan saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu Belanda mengirim 3.198 prajurit.
Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cilegon di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamngah yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada tahun 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Nam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cuk Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pertanggal 24 Desember 1875. Suaminya melanjutkan pertempuran untuk merebut kembali daerah ke Nam Mukim. Ketika Ibrahim Lamngah bertempur di Gili-Tarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cuk Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Tuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cuk Nyadin. Pada awalnya Cuk Nyadin menolak, namun karena Tuku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cuk Nyadin akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Tuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Belanda kafir. Nantinya Cuk Nyadin dan Tuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Tuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Tuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tuku Umar gelar Tuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Tuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cuk Nyadin berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda, namun Tuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebagai tidak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Tuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Tuku Umar dan Cuk Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Tuku Umar, pengkhianatan Tuku Umar. Tuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cuk Nyadin dan Tuku Umar. Namun Keliawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jan van Swieten diganti penggantinya, yaitu Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus. Dengan cepat terbunuhlah dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Tuku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Din dan Umar terus menekan Belanda lalu menyerang Banda Aceh dan Mulaboh, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marechaussee lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marsus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marsus. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Hees memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Tuku Umar untuk menyerang Mulaboh pada tanggal 11 Februari 1899.
Akhirnya Tengku Umar gugur tertembak peluru ketika Cut Gambang, anak Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyadin lalu menampilkan perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Molaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Perjuangan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, ternyata sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang. Tak sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyadin yang bernama Panglaut melaporkan kondisi markas kepada Belanda karena iba. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butung Le Segeu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh, namun aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan kematian Cut Nyadin. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryat Maja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyadin, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tahun 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Minggu tadi cerita tentang Cut Nyadin, pahlawan perempuan yang sangat pemberani untuk memerdekakan negara ini. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa meneruskan perjuangan dari Cut Nyadin bahwa perempuan juga kuat dan mampu berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.